apabila kecerdasan buatan sudah sedemikian canggihnya, manusia bisa membuat zombie ya. Mereka mungkin akan lama tinggal di alam virtual atau di alam maya gitu loh. Mereka bisa bermain, bekerja, berlibur ya di dunia maya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam podcast saya sebelumnya, saya telah membahas tentang adanya kemungkinan pertumbuhan makhluk-makhluk yang bisa hidup seperti manusia berbekal dengan otak yang sudah ditanamkan ke dalam sistem berpikir mereka ya. Dalam hal ini misalnya adalah robot ya. Robot dengan kecanggihan kecerdasan manusia yang sudah dibuat oleh manusia, yang mungkin pada masa depan lebih canggih daripada kecerdasan buatan yang ada sekarang ya. Jadi kalau mungkin teman-teman bayangkan kecerdasan buatan itu apa sih? Kecerdasan buatan itu misalnya ya, pada saat kita menyelusur suatu topik di Google, itu dia bisa menemukan topik yang berhubungan dengan topik yang kita cari. Itu adalah salah satu bentuk kecerdasan buatan ya. Atau pada saat kita misalnya ingin menuju satu tempat ya, dengan menggunakan Google Map itu, dengan dia berbicara belok kiri belok kanan 100 meter lagi depan, 100 meter lagi sampai, itu adalah juga kecerdasan buatan artificial intelligence yang sudah ditanamkan kepada komputer. Nah, nanti kecerdasan buatan nanti di masa depan tentunya akan lebih canggih lagi. Nah, diharapkan tuh menurut Dr. Ian Pearson ya, yang bukunya saya baca itu You Tomorrow, itu kecerdasan buatan nanti tuh bisa sampai untuk ya teknologi kedokteran ya, bisa untuk bahkan memprediksi jenis bayi yang akan lahir ya, bukan hanya jenis kelaminnya tapi juga mendeteksi atau merekayasa kecerdasannya, sifat-sifatnya ya. Jadi kita pengen misalnya yang tampan, ganteng, pinter, nah itu bisa direkayasa ketemu teknologinya. Kemudian juga tentang bagaimana manusia akan lebih panjang umur ya, lebih sehat ya, mungkin dengan menancapkan chip di dalam tubuhnya, sehingga chip itu bisa mendeteksi penyakit apa yang akan masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian dia bisa melakukan pencegahan mungkin supaya darahnya lebih lancar, atau mungkin kandungan gula dalam tubuh bisa diturunkan misalnya ya. Dan chip itu juga nanti akan memudahkan dokter pada saat dia mendiagnosis ya penyakit apa atau serangan apa yang didapat manusia, sehingga pengobatannya lebih tepat. Ya, di dalam buku ini juga disinggung gimana anak-anak supaya bisa lebih aman lagi di dunia internet. Jadi lepas dari adanya bullying misalnya di internet, atau misalnya lebih parah lagi perdagangan manusia atau perdagangan anak misalnya, itu lebih bisa dicegah lagi dengan sistem internet yang lebih aman dan nyaman buat anak-anak ya, dengan cara proses verifikasi data atau proses verifikasi identitas ya, sehingga hanya orang-orang dengan verifikasinya mendapat nilai tertinggi itu yang bisa berhubungan dengan anak-anak di dunia internet ya. Kemudian sistem mentoringnya juga nanti dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada anonimus yang berbahaya buat anak-anak. Dan kemudian mengenai bagaimana menjadi tua, ya, Dr. Ian Pearson juga menyinggung bahwa di masa nanti orang-orang tua nanti akan ditempatkan di suatu granny flat ya. Sebenarnya mirip juga panti jompo. Flat itu kan dibuatkan semacam telecare. Nah, telecare ini adalah satu alat pendeteksi dan juga pengintai dan juga pemindai keamanan buat orang-orang tua di masa depan ya. Jadi orang-orang yang akan menjadi tua di masa depan mungkin 20, 30, 40 tahun lagi tidak perlu khawatir, nanti akan dibuatkan satu sistem keamanan yang disebut dengan telecare yang akan menjaga orang-orang tua di masa itu dari kemungkinan bahaya ya. Misalnya bila ada bahaya, dia akan cepat memanggil ambulan dan sebagainya. Sistem itu akan cepat terintegrasi dengan berbagai sistem keamanan yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian tentang turunnya fungsi biologis dan kematian. Nah, dengan teknologi yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu misalnya menanamkan chip ya di dalam tubuh manusia. Nah, ini kemungkinan turunnya fungsi biologis bisa dapat lebih cegah ya, sehingga lebih banyak orang yang sehat ya secara biologis gitu, karena setiap penyakit bisa dideteksi. Kemudian ketuaan itu juga bisa ditunda sedini mungkin gitu, dengan berbagai mungkin penemuan protein dan makanan yang lebih sehat buat manusia pada zaman sekarang sampai dengan zaman nanti ya. Di sini juga disinggung tentang bunuh diri dan euthanasia ya. Ini adalah satu soal yang sudah marak ya di barat ya. Nah, euthanasia itu adalah orang yang sudah tidak kuat lagi menderita pada saat dia sakit, sehingga dia minta kepada dokternya untuk
suntik mati saja. Memang ini sangat mengenaskan ya. Juga di masa depan manusia tidak hanya berteman dengan sesama manusia juga, tapi mereka bisa berteman dengan robot-robot Android atau lingkungan internet yang seolah-olah lebih hidup dan lebih menjadi teman bagi mereka, sehingga mereka mungkin akan lama tinggal di alam virtual atau di alam maya gitu. Ngagetkan atau mungkin apa iya gitu, tapi ini kan lagi-lagi adalah sebuah ramalan dari Dr. Ian Pearson. Kemudian zombie ya. Zombie dalam hal ini Ian Pearson juga mengamalkan apabila kecerdasan buatan sudah sedemikian canggihnya, manusia bisa membuat zombie. Robot-robot Android ya, seperti yang sudah ada sekarang ini, dengan bahan tubuh yang lebih elastis ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak terbuat dari metal ya, mungkin nanti akan lebih banyak dari bahan-bahan yang lebih lembut, yang mirip tubuh manusia gitu ya. Kemudian sifat manusia, ya ini kembali kepada teknologi kedokteran tadi, diharapkan bisa lebih terpilih sifat-sifat manusia yang baik di dalam calon gen-gen manusia yang akan lahir. Nah ini tentunya membutuhkan suatu teknologi kedokteran yang super canggih ya. Kemudian migrasi antara dunia maya dan dunia nyata. Nah ini tadi meningkatnya cerdasan buatan dan teknologi virtual reality ya. Ini akan semakin meningkat sehingga kita bisa merancang satu dunia maya yang akan nantinya dipindahkan ke dalam dunia nyata. Jadi misalnya kita ingin membuat robot-robot sesuai yang kita inginkan. Nah itu sudah kita rancang robotnya seperti apa. Nanti setelah jadi bentuknya, kemudian juga sifat-sifatnya, pikiran-pikirannya, kecerdasannya sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada satu tahapan produksi ya, entah oleh pabrik, entah oleh home industry gitu kan, dibuat. Nah, dan nanti dia hidup di alam nyata bersama manusia gitu. Nah, ini terjadi migrasi ya dari dunia virtual ke dalam dunia nyata. Kemudian adalah penjelajahan waktu. Menurut Ian Pearson secara fisika mungkin ini tidak dimungkinkan ya. Akan banyak benturan-benturannya bagaimana kita bisa kembali ke masa lalu kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh di masa lalu, misalnya di zaman Alexander the Great misalnya, kita kembali ke sana, itu tidak mungkin kita kembali ke sana kemudian bertemu dengan Alexander the Great ya seperti digambarkan di film-film. Nah, caranya yang paling memungkinkan pertemuan kita di jaring sosial media, misalnya di Facebook. Sebagai contoh ya, sosial medianya misalnya Facebook. Itu langsung tidak hanya profilnya, tapi juga otaknya. Jadi pemikirannya apa itu disalin. Nah, bagaimana caranya? Disalin gitu. Jadi ada profil dia, profil si A itu lengkap dengan pemikirannya, otaknya maksudnya bukan otak-otaknya makanannya. Nah itu bisa nantinya diajak bicara, diajak berkomunikasi oleh orang di masa depannya. Nah ini tentunya masih merupakan, menurut saya masih hayalan juga, entah bagaimana ya. Kalau di film Harry Potter kan sudah bisa dipraktekkan itu ya, di mana Harry Potter masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang terdahulu, zaman dahulu, dengan memasuki perpustakaan atau arsip dari otak orang-orang yang pernah sekolah di sekolahnya Harry Potter. Oke. Kemudian komputer yang sadar. Nah ini juga satu topik yang saya sendiri belum bisa memahami persis apa yang dimaksud oleh Ian Pearson dengan komputer yang memiliki kesadaran. Barangkali teman-teman memiliki pemikiran atau mengetahui tentang informasi seperti apa komputer yang sadar itu, silakan tulis di kolom komen di bawah. Demikian yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya baca di buku You Tomorrow oleh Dr. Ian Pearson. Saya mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian aja, sampai jumpa di lain waktu, dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam literasi, tetaplah membaca. Ciao.